Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari organisasi Hapkido Jakarta Utara, dan Pak Agus adalah selaku sebagai ketuanya. Sebuah kehormatan untuk kita untuk bisa bertemu dengan beliau. Buat kita, dari kita sebagai founder, kita ini juga sangat menggeluti dan suka dengan combat sport, dan Hapkido ini adalah menurut kita adalah salah satu combat yang sangat penting dan juga menarik untuk diikuti. Maka dari itu, mungkin sebelumnya saya cerita dulu, saya dengan Pak Agus sudah cukup lama dan juga sudah mensupport beliau pada saat beliau masih menjadi atlet. Dan hari ini kita mau berkomitmen untuk mensupport atlet Hapkido yang akan bertanding di kejuaraan. Jadi kita sendiri, kita ini adalah sebuah klinik yang berfokus pada anti-aging dan juga sport performance. Dan kebetulan kita juga sudah banyak mensupport beberapa atlet yang maju untuk event-event, misalkan kalau yang entertainment mungkin kita juga pernah mensupport untuk acara Beyond Boxing, Holy Wing Sport Boxing, dan juga beberapa kejuaraan-kejuaraan amatir sport. Nah, biasanya mereka itu datang ke sini karena mereka mau meningkatkan performa mereka, baik itu dari segi stamina, endurance, power, dan juga dari segi berat badan, karena kebanyakan combat sport itu kan harus mempunyai berat minimum yang harus dicapai. Itu pun kita support juga, jadi kita atur semuanya, mulai dari pola makan, latihannya, dan juga vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan performa mereka dalam pertandingan. Nah itu kan untuk MOU udah ke Beyond ya. Kalau untuk ke Hapkido sendiri nantinya treatment apa aja yang dikasih dari pihak klinik kepada atlet-atlet? Jadi kalau untuk atlet Hapkido sendiri, kita juga pasti prosedurnya sama seperti yang selama ini kita support ke atlet yang lain. Jadi pertama kita itu akan menganalisa dulu, analisa mereka, dokter akan menganalisa kira-kira mereka ini keadaannya seperti apa, keadaan tubuhnya seperti apa, keadaan fisik seperti apa, keadaan mental seperti apa. Dari situ dokter akan menentukan treatment apa yang cocok untuk meningkatkan performa mereka. Jadi semuanya itu memang kita di sini tidak pukul rata. Setiap atlet itu akan menerima program yang berbeda dari atlet lainnya. Jadi khusus untuk spesifik individu itu. Dan itu akan dikasih secara gratis untuk para atlet di Hapkido? Ya, itu kita akan support mereka. Menanggapi hal tersebut sebagai pelatih seperti apa nih menanggapinya, Bapak? Ya, memang kebutuhan kami di Hapkido Indonesia, di Hapkido ini untuk atlet memang selain latihan teknik yang terprogram, kita juga membutuhkan pelatihan fisik yang tentunya mengikuti perkembangan yang ada. Dan kami melihat dari klinik Elevate ini sangat mengakomodir apa yang kita butuhkan di Hapkido, terutama untuk nomor-nomor yang banyak untuk combat, kita sebut di Hapkido Daryut, sparring, kemudian untuk nomor-nomor jurus. Jadi kita sangat match sekali dengan program apa yang ada di Elevate ini. Mungkin ada sesuatu hal yang baru ya, bahwa sebuah olahraga fighting membutuhkan treatment dari sebuah klinik gitu kan. Nah ini mulai kapan sih hal ini dilakukan di Indonesia? Sebetulnya program untuk pelatihan untuk fisik atlet sudah lama sekali diberikan, terutama untuk atlet profesional. Nah ini seharusnya wajib diberikan sejak awal, atau biasa kita sebut sebagai persiapan umum untuk seorang atlet. Nah jadi ini sebenarnya gayung bersambut, karena untuk menjadi atlet profesional selain latihan teknik itu dibutuhkan juga latihan fisik yang tepat gitu. Apakah kerjasama ini baru pertama kali yang melakukan dari Hapkido Jakarta Utara, atau memang dari Hapkido pusatnya, atau memang dari daerah lain sudah ada kerjasama dengan klinik seperti ini? Baik, saya jawab. Jadi kerjasama pertama kali ini adalah dilakukan oleh Hapkido Jakarta Utara, yang dimana saya juga atlet. Jadi saya merasakan biasanya kan kalau kita mau tanding itu, jalan-jalan tanding itu kondisi keadaan badan bisa akan turun. Nah disitulah kita butuh klinik di sini agar kita bisa memberikan stamina kita kembali sehat. Jadi pada saat pertandingan kita sudah fit, gitu loh. Makanya dulu saya di sini
untuk dapat klinik, makanya sekarang saya selaku ketua, maka atlet Hapkido ini harus juga seperti saya. Jadi sebelum bertanding fisik harus kuat, gitu loh. Jadi dengan diberikan ke klinik ini, dengan diberikan vitamin segala macam, mereka yang ngecek segala macam, jadi kondisi atlet pada saat fight mereka udah siap, gitu. Jadi saya harus mengecek keadaan kondisi atlet gitu. Oke, ini kalau begitu bisa disebut bahwa ini ada sebuah terobosan baru. Betul. Bahwa ternyata atlet juga butuh perawatan. Betul. Gitu, karena treatment seperti ini nanti akan berjalan berapa lama sebelum pertandingan? Apakah setelah after pertandingan juga ada, dan perawatan dari klinik ini apakah tidak akan menimbulkan doping? Jadi, Seperti itu. namanya perawatan itu kan biasanya adalah sebelum dan sesudah. Jadi kita bicara ini bukan dalam hal doping, dalam hal steroid atau tidak. Ini hanya sejenis seperti adalah vitamin. Ya, jadi semua manusia kan butuh vitamin, gitu loh. Apalagi misalnya kadang-kadang kondisi cuaca yang nggak bagus, kadang-kadang atlet bisa drop, gitu loh. Jadi kita butuhkan vitamin seperti vitamin C atau vitamin B, gitu loh. Yang dimana atlet sama membutuhkan, gitu. Jadi di sini klinik ini tidak menjual doping. Jadi ini hanya untuk vitamin bagi atlet dan mereka menjaga kondisi tubuh atlet itu agar fisik mereka standby gitu. Oke, dari klinik Elf8 ya. Bisa kasih kisi-kisinya sedikit aja lah. Kalau mentreatment atlet, apalagi atlet fighting gitu kan, itu pertama kali nanti langkahnya seperti apa sih yang akan dilakukan? Jadi setidaknya kan ini sesuatu gebrakan baru ya, bahwa ternyata atlet fighting itu memang harus perlu di treatment tuh sebelum diadu gitu loh. Bisa dijelaskan? Mungkin hal seperti ini mungkin terdengar belum banyak ya di Indonesia ya. Tapi yang kita lakukan ini sebetulnya di luar sana itu mungkin seperti di Amerika itu sebuah hal biasa. Dan kita juga bukan melakukan sebuah doping ataupun hal seperti itu. Jadi ibaratnya itu kadang-kadang dalam itu rasa mereka latihan itu semuanya itu karena mereka latihannya keras, itu mereka tubuhnya bisa dibilang energinya habis. Sel-sel dalam tubuhnya pun juga istilahnya beberapa dari segi mineral juga habis semuanya. Nah, kita di sini akan menganalisa secara selular keadaan mereka, dan kita akan istilahnya kalau mobil itu istilahnya mobilnya sudah bagus, bensinnya harus diisi sebelum dia berjalan jauh. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Hanya seperti itu. Jadi yang kita masukkan pun semua sudah ada dalam tubuh mereka, hanya kita nge-recharge saja semuanya, kita refill lagi seperti itu. Sejak kapan klinik ini memiliki produk treatment untuk atlet? Terus kalau bisa disebutnya itu bahasanya apa gitu? Ini treatment estetika kalau biasa kan kulit itu. Nah, kalau untuk yang para atlet ini apa nanti kita bisa menulis dan menyebutnya? Kalau kita sendiri sudah bergelut di bidang performance ini sudah dari sejak tahun 2022. Memang dulu kita saat ini kita rebranding, namanya juga berbeda. Tapi treatment ini bisa dibilang sport medicine seperti itu. Oke. Untuk pihak Hapkido, setelah mengetahui bahwa ternyata atlet itu butuh di treatment loh, seperti ini kan juga kayak estetika ya kalau bisa dibilang gitu tuh, melihat seperti ini dan menjadi sebuah organisasi Jakarta Utara ya, dari bagian Jakarta itu yang pertama kali itu seperti apa rasanya? Dan setelah mengetahui hal ini, oh ternyata tuh atlet sebelum tanding itu harus di treatment begini. Jadi gini, saya kan atlet, jadi saya tahu. Jadi kadang-kadang itu kan kita atlet itu selalu menganggap remeh, gitu. Yang kita tahu hanya makan cukup, minum cukup, latihan keras, tapi kita lupa kondisi tubuh kita seperti apa. Apakah kita bisa kekurangan vitamin atau tidak. Nah, disitulah fungsinya suatu klinik yang bisa memberikan kita suatu kondisi tubuh vitamin agar kita bisa kembali seperti semula. Gitu. Jadi atlet itu selalu menganggap yang penting saya latihan cukup, keras, makan cukup, minum cukup. Tapi kalau badan kita di dalam kita nggak di treatment, pasti pada saat pertandingan otot kita akan lemah. Itu makanya, karena saya pernah tanding, bahkan saya di Amerika saya tanding. Sebelum saya tanding di Amerika pun saya treatment dulu.
ada namanya treatment itu yang masuk silang sini napas itulah pakai oksigen itu. Jadi memang itu sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi khusus ini Hapkido bagi saya ini Jakarta Utara, atlet sebelum tanding itu sangat penting gitu loh. Jangan sampai mereka bertanding vitaminnya kurang sampai sana lemas gitu loh. Karena kan kita bicara kan perjalanan tanding aja misalnya, oke kita bulan depan akan tanding di Jogja. Itu aja kita naik kereta misalnya 6 jam. Itu kadang duduk saja kondisi tubuh bisa lemas, capek. Itulah maka di situ fungsinya untuk menjaga stamina kita. Target dari kerjasama ini apa Pak? Target kerjasama dari kami ini adalah agar atlet kami pada saat pertandingan ke depannya ada apa kejuaraan Asia Tenggara. ya. Dan di situ kan kita melihat tapi kan banyak atlet-atlet dari luar. Jadi setidaknya atlet kita ini siap tempur gitu loh. Jadi kerjasama ini memang kita coba dalam setahun dulu seperti apa. Tapi kalau memang bagus, saya tidak ada masalah, kita perpanjang terus menerus gitu loh. Karena kan ini kan kerjasama kedua belah pihak yang sama-sama menurut saya sih untuk bangsa Indonesia juga ya. Karena nama Hapkido Jakarta Utara kan gitu loh, itu sih. Oke, harapan ke depan sebagai pencetus kerjasama, setidaknya ini kan akan memberi influence kepada atlet-atlet yang lain dari daerah-daerah yang lain, seperti apa dari kedua belah pihak harapan ke depannya? Ya, kalau harapan ke depannya bagi kami adalah jangan Hapkido Jakarta Utara aja yang memperhatikan ini. Kalau bisa semua olahraga bela diri memperhatikan kondisi seperti ini juga.